Baru-baru ini, usulan kontroversial muncul dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ia mengusulkan syarat utama bagi penerima bantuan Pemprov Jabar mulai dari listrik gratis, beasiswa, hingga bantuan sosial lainnya dengan syarat suami wajib ikut program keluarga berencana terlebih dahulu. Bapak Menteri, saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak, datang ke dokter ini, konsultasi, bikin bayi tabung, habis 2 miliar. Terjadi, no miskin lah. Jadi, saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Itu pinter semuanya. Saya biasa, dari mana rumahnya, siapa orang tuanya. Akhirnya saya bertemulah dengan orang tuanya yang lagi dikontrakan. Bapaknya ada di rumah, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10. Dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11. Nah, ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan, Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya, boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa, tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial, tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutin terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah, tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya, saya sudah berhasil, Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab kemudian salaki. Nah, ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-laki. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan jadi dulu baru lupa kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi, Pak, dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB bantuan. Belum ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi pun sontak menuai banyak kritik dari beberapa tokoh agama. Lantas apakah ini solusi cerdas atau bentuk intervensi berlebihan pada ranah keluarga? Simak tanggapan para ustadz terkait permasalahan ini. Saya akan memberikan nasihat kepada ibu bapak dan anak-anakku sekalian dalam pernikahan. Ini nanti dikirain mau nikah lagi nih. Ini ngomongin nikah begini nyampe di rumah disemprot istri. Nah, itu. Bagus sekalian, saya menyampaikan karena fenomena orang-orang yang umpamanya yang menikah, orang-orang yang umpamanya yang ya kumpul kebo dan seterusnya itu tidak ada waris kepada laki-laki yang menghamilinya. Itu nggak ada waris. Tidak ada wali. Tidak ada hubungan nasab. Jadi kalau kita dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslih li fi dzurriyyati, yang kita bisa beranak, silahkan beranak. Tapi diatur jarak kelahirannya. Biar apa? Biar anak kita itu sehat dan tangguh serta cerdas. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Yang melahirkan tolong susuin anaknya sampai 2 tahun full biar anaknya sehat. Itu lebih
kuat daripada imunisasi. Imunisasi yang benar itu adalah imunisasi dengan cara nyusui. Termasuk ada yang namanya al-luba. Luba ini 3 hari pertama ibu lahir, yang keluar 3 hari dari susunya itu namanya luba. Dikasih luba, anak itu akan menjadi kuat, pantang kena penyakit. Bukan imunisasi. Itu imunisasi itu ganti karena ibunya nggak mau nyusui, ibunya nggak mau ngasih luba sama anaknya. Kalau ibu bapak sekalian ini menyusui sampai 2 tahun, maka biasanya tidak subur, tidak hamil. Rutinitas dengan suami tetap. Kalau selesai, nifas. Malam Jumat itu sunnah, malam lainnya wajib katanya Pak Said. Itu Pak Said itu ya. Nah, wajib masalah. Tetap itu hubungan, tetapi tidak hamil karena nggak subur. Tapi kalau tepatan subur terus hamil, hentikan menyusui. Jadi kalau ibu bapak itu hamil dan menyusui, berhenti menyusui. Kenapa? Karena susu akan menjadi racun kepada anaknya. Itu ada dalam Islam. Maka Islam melarang namanya vasektomi. Pemandulan permanen, namanya amaliyatut taktim. Saya serukan kepada warga negara, karena kita di Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Ya, itu haram orang vasektomi itu. Mengatur jarak kelahiran yang lama-lama memang nggak bisa hamil seperti ibu-ibu di atas umur 50 tahun biasa tidak hamil, itu adalah dari Allah. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos. Insya Allah ada rezeki dari Allah dari jalan yang lain. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Berikan rezeki pada kita, jangan takut karena miskin. Tapi kita ngatur jarak kelahiran ya dengan macam-macam cara lah. Wah, nanti kita ajarin banyak anak-anak kecil, saya nggak mau ngajarin ini. Banyak cara, ibu-ibu udah ngerti, bapak-bapak udah ngerti. Caranya tidak hamil udah ngerti. Itu untuk ngatur jarak kelahiran. Berapa jarak yang sempurna? Setelah menyusui itu selesai 2 tahun, silahkan hamil lagi. Kalau 2 tahun itu menyusui, hamil 9 bulan, berarti jarak antara adik sama kakaknya minimal 3,5 tahun atau 4 tahun. Jadi anak sudah cukup baik. Islam nggak melarang untuk ngatur jarak kelahiran, tapi mengharamkan ketika itu pemandulan permanen. Jangan karena miskin, orang miskin nggak boleh melahirkan. Yang kaya disuruh melahirkan yang banyak. Itu hak asasi manusia ya. Tapi untuk menekan terjadinya sumber daya manusia yang lemah, yang bodoh, kita perlu ngatur jarak kelahiran, diberi gizi yang baik. Nah, orang yang miskin, ciptakan lapangan kerja oleh pemerintah. Ya, gunting semua yang korupsi-korupsi itu. Berikan sumber daya alam ini kepada penduduk Indonesia, kepada warga negara Indonesia, diberikan kepada kita sebagai putra-putri Republik Indonesia, jangan diberikan ke orang luar. Ini kita disuruh jangan lahir orang luar, bisa-bisa dibikin kaya raya. Kayak begini kita perlu menyampaikan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk mensejahterakan, urusannya adalah bantuan apa? Sosial ya tadi itu. Bantuan sosial, berarti intinya mensejahterakan rakyat. Tapi bisa jadi memang rakyat perlu edukasi. Tidak usah di wilayah besar. Di wilayah pesantren saja itu ada. Wilayah pesantren lingkup begini nih. Ada yang anaknya tuh dikit-dikit keluar. Tapi kalau salaman beler, gak pernah perhatikan. Kayaknya perlu diperhatikan cara mengatur kelahirannya. Ini bisa saja loh. Ini program di lingkup kecil perlu diperhatikan. Apalagi lingkup besar. Ini. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah, tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan, dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Nah, dari dalam irama menyesuaikan. Sehingga ada himbauan barangkali kalau betul untuk vasektomi. Apakah boleh yang demikian ini? Tujuannya benar, kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya, gitu saja. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang lalu caci maki, kita tidak merindu untuk itu semuanya. Kepada semuanya tolong, pemimpinnya siapapun dia, ini harus punya kaidah hidup yang baik. Adapun masalah vasektomi, topiktomi. Vasektomi itu adalah, mungkin sederhananya adalah salah satu cara menjauhkan dari kehamilan sehingga seorang laki-laki tidak sembuhi dengan satu proses operasi ringan atau berat, Allah alam operasinya, di mana satu proses sehingga seorang laki-laki itu nanti
Dia bisa berhubungan suami istri dengan normal, cuman dia menjadi tidak bisa membuahi karena ada cara tertentu menurut medis yang lebih tahu dalam hal ini. Atau bahasa lain adalah pemandulan. Kalau kontrasepsi yang lainnya adalah mengatur kelahiran, misalnya mengatur kehamilan. Tapi kalau sudah vasektomi ini, dahulu disebut sebagai mungkin pemandulan. Istilah pemandulan sehingga seorang laki-laki jadi mandul tidak bisa membuahi. Jika pemandulan, maka tidak diperkenankan. Pemandulan ini secara hukum fikih sebelum diterapkan kepada rambu-rambu negara tadi yang disebutkan. Dalam hukum fikih dulu, kalau pemandulan tidak diperkenankan. Karena sudah punya anak dua lalu dimandulkan. Oh, jangan dimandulkan. Kita tidak bisa menjamin anaknya. Jangan-jangan besok anaknya diambil ke surga duluan. Akhirnya nggak punya anak lagi, nyesel kan gara-gara mandulkan diri. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Yang ada adalah mengatur kehamilan dengan cara alat-alat kontrasepsi yang sehat, mohon maaf, dengan cara azl dan seterusnya. Ada nanti kontrasepsi yang banyak, itu pun harus dipilah-pilah. Baik, adapun vasektomi atau sistem pemandulan ini, tentunya ada di antara para medis sendiri kan juga berdebat, mohon maaf, para dokter. Tentu ini kami nukil daripada yang kami dengar daripada perkataan para dokter juga. Di antara dokter pun khilaf setelah itu di akhir-akhir ini. Apakah vasektomi nanti bisa dikembalikan sehingga mandulnya tidak selamanya? Pemandulannya. Dahulu dikatakan bahasanya vasektomi adalah pemandulan selama-lamanya. Jika benar itu pemandulan selama-lamanya, maka jelas tidak diperkenankan. Dalam fikihnya, kalau pemandulan selama-lamanya. Akan tapi katanya teknologi canggih hari ini bisa mengembalikan dari pemandulan, itu bisa dikembalikan. Tentunya ini adalah dari awal yang menjelaskan bahasanya tidak bisa dikembalikan, kemudian setelah ada kembalikan, bisa saja sebuah teknologi. Akan tapi sejauh mana kebenaran bahwasanya orang yang sudah divasektomi nanti bisa ada keperluan bisa dikembalikan lagi? Sejauh mana kebenaran akan bisa dikembalikan lagi? Berapa persen? Nah, artinya untuk bicara yang mengembalikan di antara para medis, para dokter belum sepakat juga. Atau mungkin belum ada pembuktian. Hanya secara teori atau bagaimana? Yang jelas bahwa melakukan vasektomi jika memang tidak bisa tidak membuahi atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan. Seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anaknya hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, biaya juga, itu juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka alangkah mudahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu, yang ulama tidak berbeda pendapat, ulama tidak menyalahkannya. Dan insya Allah ini kalau ini sampai kepada pemimpin kita, gubernur, insya Allah, karena beliau memang seolah-olah ingin, memang saat ini ingin membuat perubahan, maka kami yakin akan didengar. Jadi bisa saja dengan cara yang lain diajari dengan cara yang benar, apakah mungkin dengan azl, mungkin dengan, mohon maaf, dengan kontrasepsi yang mungkin dengan obat atau kondom atau apa yang lainnya. Sebab masalah kontrasepsi ini memang betul-betul diperhatikan, banyak yang menduga itu boleh menjadi tidak boleh. Yang jelas Islam tidak melarang harga mati begitu, karena ada orang yang memang tidak boleh hamil lagi. Seorang wanita, ini beda kalau wanita jika memang jika hamil akan membahayakan kehidupannya, maka boleh dia dimandulkan karena apa? Membahayakan tentang kehidupannya dia, sah. Ada beberapa rambu-rambu. Intinya harapan kami, karena vasektomi ini adalah pasti ulama akan berbicara, seperti halnya kalau seorang pemimpin bicara tentang medis, tak tahunya menurut ahlinya juga tidak sesuai, pasti para dokter berbicara. Atau bicara tentang pertanian, ternyata orang pertanian akan berbicara, maka alangkah indahnya setelah itu merapat, kemudian kita diskusikan apa solusinya agar kehamilan kelahiran bisa dirapikan. Kalau dulu istilahnya keluarga berencana, tentunya dengan cara yang tepat, yang bagus, tanpa harus melakukan sesuatu yang berbenturan dengan syariat. Makanya orang hebat adalah dia berjalan tanpa menyenggol siapapun, tanpa menyenggol syariat, tanpa menyenggol dunia medis, tanpa menyenggol dunia yang lainnya. Insya Allah akan terjadi kedamaian dan akan sampai kepada tujuan. Jadi tidak harus mungkin melakukan sesuatu yang para ulama mengatakan tidak boleh, masih ada jalan untuk mengatur kehamilan, ada kontrasepsi yang lainnya masih bisa. Yang terpenting kan edukasi, pendidikan. Jadi mungkin lebih tepat kalau seandainya setelah ini kita turun tentang bagaimana mengatur kehamilan dan sebagainya. Mohon maaf, ada orang dengan ekonomi lemah, tatoannya masya Allah setiap tahun lahir bayi, nah, dan seterusnya. Ini kan juga perlu diberi pemahaman. Dan alangkah indahnya kalau kita saling terbuka untuk bisa diberi masukan dan punya kerinduan untuk memberikan masukan. Hidup indah adalah dengan mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Dan kami himbau kepada siapapun, pemimpin Anda siapapun, jika mereka itu menginginkan perubahan kepada lebih baik, dukung dari sisi ini. Terlepas dari orang mana, dari manapun, karena kebaikan itu untuk kemaslahatan umat. Jika ada kekurangannya, tentu itu ijtihad mereka, wajar dong. Kalau tidak kekurangan, malaikat dong. Tinggal ini ujian bagi kita. Bagaimana cara kita membantu membuat perubahan, ya.
tanpa kita harus memusuhi, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus kita memeranginya. Ini adalah ujian bagi kita yang melihat jika ada kekurangannya. Kita jangan pandai berkomentar saja. Yuk kita bersama-sama bangun negeri ini. Baik presidennya, gubernurnya, bupatinya, pak lurahnya, pak RT-nya, ayo kita dukung dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang punya budaya baik di saat mengingatkan dan di saat diingatkan kita mudah menerima, mengingatkan dengan cara yang baik. KDM, Kang Deddy Mulyadi, itu menggodok kebijakan yang cukup radikal. Saya katakan radikal di sini karena melampaui batas kewajaran, yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program KB keluarga berencana, terutama KB pria yang disebut vasektomi. Jadi ada wacana yang lagi digodok, kemarin disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat yang nerima bansos, bantuan sosial, itu kalau laki-laki syaratnya salah satunya harus vasektomi, melakukan vasektomi. Apa itu vasektomi? Vasektomi ini salah satu cara KB laki-laki. Jadi vasektomi itu ya metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma yang disebut vas deferens agar sperma tidak keluar saat ejakulasi dini. Itu namanya vasektomi. Ahiba'il kiram, bagaimana pandangan syariat soal vasektomi ini? Ini vasektomi, pembahasannya tentang vasektomi KB laki-laki dengan memutus saluran sperma supaya tidak hamil ketika berhubungan dengan istrinya tidak hamil. Ini bukan masalah yang baru sekarang, itu dibahas sama ulama. Di dunia internasional itu dibahas. Kalau kita lihat ada fatwa-fatwa berbagai lembaga fatwa. Di antaranya ada Qoror Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami, keputusan Forum Fikih Islam Dunia. Itu punya Qoror, salah satunya apa? Kesimpulannya, yahrum istisalul qudrati 'alal injab fir rajuli awil mar'ah. Haram hukumnya sterilisasi. Istisalul qudrat itu sterilisasi. Jadi kemampuan untuk betul-betul bisa reproduksi baik dari laki-laki atau perempuan dihilangkan secara total. Itu hukumnya haram. Wa huwa ma yu'raf bil 'iqam aw at-ta'qim. Nggak boleh hukumnya selama malam tad'u ila dzalika ad-daruratu bima'ayiriha syar'iyyah, kecuali kalau ada keadaan darurat. Misalkan perempuan, kalau dia nggak disteril, dia kalau perempuan biasanya ada istilahnya tersendiri, dia penyebutannya bukan vasektomi. Kalau perempuan penyebutannya tubektomi. Nah, tubektomi. Kalau vasektomi buat laki-laki, tubektomi buat perempuan. Ada dokter fiqh mengatakan ini nih kalau nggak ditubektomi, ini kalau nggak disteril bahaya, ini bisa membahayakan nyawanya si perempuan. Itu namanya darurat syariah, itu boleh. Tapi selama nggak ada keadaan seperti itu, nggak ada keadaan darurat yang sesuai dengan kriteria syariat, nggak boleh hukumnya, haram, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Dan juga ada fatwa dari Majelis Ifta Yordania. Ini Majelis Ifta Yordan salah satu majelis fatwa di dunia yang cukup banyak mendapat sorotan ulama dunia. Di sini disebutkan ajma'al ulama ala tahrim tahdidin nasl wal qiyam bi ayyi amalin yaqta'u dzurriyyah karabtil anabib lil inat wa qat'il qanawatil manawiyah lil dzukur wa ma asbaha dzalik. Yang intinya kesimpulannya ya tadi, kalau steril betul-betul dihilangkan kemampuan untuk reproduksi secara permanen, itu diharamkan, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah sekarang pertanyaannya, Beb, vasektomi itu permanen apa enggak sih? Bisa dibalikin lagi apa enggak vasektomi? Nah, jadi vasektomi itu sebetulnya secara medis bisa dikembalikan lagi. Jadi setelah diputus itu saluran air mani bisa dikembalikan lagi. Nama proses pengembaliannya adalah vasostomi atau reversal vasektomi. Pusing kan ente dengar? Makanya Anda baca, aku salah nyebut. Vasostomi atau reversal vasektomi. Itu ada proses itu, tapi ada tapinya. Nggak ada yang bisa jamin itu kembali 100%, saudara. Bahkan banyak jurnal-jurnal ilmiah membuktikan setelah melakukan penelitian, semakin lama jarak antara vasostomi atau reversal vasektomi, semakin lama jarak antara vasektominya, diputusnya dengan dikembalikannya, itu kemungkinan kembalinya semakin kecil. Jadi andai kata jarak dari vasektomi ketika diputus sampai dioperasi dikembalikan lagi 10 tahun atau lebih, itu semakin lama jarak mengembalikannya semakin kecil. Itu yang pertama. Bahkan kalau dekat sekalipun jaraknya nggak ada jaminan dia bisa balik lagi, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Secara teori bisa, tapi nggak ada yang bisa menjamin. Resiko itu ada. Yang kedua, kalaupun
bisa, biayanya mahal. Itu data menyebutkan di Amerika, itu operasi vasovasostomi untuk mengembalikan yang udah keputus itu antara 5.000 sampai 15.000 dolar, saudara. 5.000 sampai 15.000 dolar. $1 itu kurang lebih $100, kurang 1.600.000-an kurang lebih. Berarti kalau $1.000 sekitar 16 jutaan. Kalau $10.000 160 jutaan. Kalau $15.000 ente hitung sendiri. Itu kalau daerah Megamendung dapat tanah berapa meter itu? Nggak gampang biayanya, dan itu pun nggak semua tempat bisa. Harus betul-betul yang melakukan dokter spesialis urologi, spesialis saluran, mohon maaf, spesialis saluran kemih. Dan nggak semua rumah sakit bisa melakukan itu, saudara. Jadi memang potensi terjadinya pemandulan permanen yang ditimbulkan karena vasektomi itu sangat besar, dan potensi bisa dikembalikan lagi seperti semula tidak ada kepastian. Dia ada prosentasenya berdasarkan penelitian, semakin lama semakin sulit untuk dikembalikan seperti semula, saudara. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aktsarun nasi tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Akulah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW memastikan kalau umat manusia terbanyak adalah umat Islam, dan kita umat yang paling besar. Ini menandakan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah risalah yang paling besar, yang paling benar, sehingga paling banyak pengikutnya. Dan beliau dari sisi lain juga menyuruh kita semua yang sudah jadi muslim untuk menjadi atau memiliki andil dalam populasi orang-orang muslim ini. Seperti misalnya dalam sabda beliau dalam hadis yang sahih, menikahlah dengan wanita yang wadudul walud, tazawwajul waludul walud, menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penyayang. Fa inni mukatsirun bikum umam yaumal qiyamah, karena aku sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Selain memang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW kalau umat Islam ini adalah umat yang terbanyak nanti pengikutnya, artinya setiap hari akan bertambah populasi, akan bertambah jumlah mereka. Mau tidak mau, adapun orang yang memerangi Islam, ada orang yang membencinya, tetap Islam ini akan menyebar. Juga dari sisi lain, kita sebagai umat Islam disuruh memperbanyak populasi dalam arti kata keturunan muslim. Dan ini juga sebuah ibadah, terutama bagi Bapak Ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program keluarga berencana. Ini harus difahami. Ulama membolehkan dari satu sisi, kalau dia menjaga jarak, atau kalau memang dasarnya ada bahaya kalau si perempuan ini hamil lagi, berbahaya bagi kejiwaan misalnya, ada penyakit yang akan menimpa si bayi atau janin. Kalau selain daripada ini hukumnya haram. Tidak boleh seseorang mengatakan saya cukup dengan 2 anak seperti program itu, karena ini dasarnya program dari orang-orang Yahudi. Maka tidak boleh seorang muslim membatasi keturunan, dan awal dibuatnya program keluarga berencana ini oleh orang-orang Yahudi adalah untuk meredam perkembangan manusia, populasi manusia di Palestina. Dan subhanallah tidak satupun masyarakat Palestina menggunakan program ini. Dan sampai sekarang perbandingan kelahiran adalah 1:3 atau 1:4. Israel pun tidak menggunakan program ini. Bahkan kalau ada di antara warga mereka, orang-orang Yahudi yang mau punya anak banyak, dikasih hadiah, penghargaan. Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran, susah pekerjaan. Kita lihat iklan-iklan keluarga berencana selalu begitu. Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran, sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk. Yang dicontohkan adalah di dalam kota. Bapak Ibu sudah tahu atau belum? Saya akan informasikan sekarang. Muka bumi ini teman-teman sekalian, kalau mau dipakai semuanya, tentu daratan yang kita pakai ini 1/5 dari lautan. Laut di bumi ini adalah 1/4-nya apa? Ya. 3/4-nya adalah lautan, 1/4-nya adalah laut daratan. Kalau daratannya saja bumi ini dipakai dengan populasi manusia 1000 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Sekarang manusia 7,5 miliar. 1000 kali lipat dari itu masih cukup. Masih cukup daratan muka bumi ini. Cukup semuanya, cukup udaranya, cukup airnya, cukup segala-galanya. Tidak ada yang kurang. Mekah ke Madinah, kalau Bapak Ibu biasa umrah, lihat berapa luas tuh padang pasir. 400 kilo lebih. Itu bisa nampung berapa? Itu seperti lebih dari 1 kota. 2 kota malah, 400 kilometer. Itu baru jalannya, belum luas ke timur dan baratnya. Kita kalau lagi jalan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, saya pernah menggunakan kendaraan darat, berapa banyak sawah,
lahan yang luas. Berarti bohong dong itu semuanya. Yang mereka tunjukkan adalah kota-kota seperti Jakarta yang sudah terlalu padat. Memang manusia akan hidup di sini semua? Kan tidak. Ini kebohongan. Berbeda sekali dengan kaidah Islam. Islam menyuruh memperbanyak keturunan dan digantungkan padanya sebuah ibadah. Ini harus difahami. Gitu. Jadi itu semua hal-hal yang tidak mungkin. Cina sekarang populasi manusia terbesar. Berapa miliar jumlah mereka? Kalau Indonesia sekarang mencapai 300 juta jiwa, maka Cina itu hampir mendekati 2 miliar. Umat Islam di Cina itu 150 juta. Hampir mendekati jumlah kita di Indonesia sebetulnya. Jumlah mereka, tapi karena populasi manusianya banyak, maka kelihatannya kecil. Tapi umat Islam di sana itu 150 juta. Dari hampir 2 miliar manusia, itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah Cina susah? Orang makan, orang hidup, biasa. Berapa banyak orang yang rumahnya cuma kayu, bercocok tanam di depan rumahnya cabai, tomat, kebutuhan sehari-hari sayuran, kemudian dia makan, tinggal ternak ayam, seekor, 2 ekor ayam, lalu jadi banyak, bisa hidup. Berapa banyak orang Badui hanya hidup dari minum susu kambing, minum susu unta. Jadi ini harus difahami. Ibu-ibu juga makin sering melahirkan, makin sehat. Salah pemahaman yang mengatakan kalau orang melahirkan itu malah tubuhnya jadi tidak baik. Sama sekali. Saya yakin kalau di sini ada hadir ibu-ibu dokter pasti tahu. Karena ini memang secara medis tidak mungkin itu adalah satu hal yang buruk. Gak mungkin, kecuali memang kondisi fisiknya tidak sehat. Kalau dalam pandangan agama, Allah sang pencipta dan maha suci, maha kuasa, tidak mungkin menyuruh memperbanyak keturunan lalu membuat wanita tidak mampu, tidak mungkin. Digantungkan pahala yang besar, mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Pahalanya seperti orang sedang berjihad kalau sedang hamil. Karena kalau mati, mati syahid.